Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirna, nomor induk mahasiswa 877553709, dari UPBJJ Padang Salut Panti. Di sini saya akan mempraktekkan praktikum IPA dengan judul lensa cembung dan lensa cekung. Sebelum saya melanjutkan ke materinya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu tujuan dari lensa cembung dan cekung. Tujuan pembelajaran ini, yang pertama, menentukan jarak titik api pada lensa cembung. Yang kedua, menentukan kekuatan lensa cembung. Dan yang ketiga, menentukan jarak api dari cermin cekung. Di sini saya akan membahas masalah tentang alat dan bahannya. Yang pertama, meja lengkap. Dan yang kedua, lensa cekung yang saya gunakan, sendok. Ini lensa cembung dan lensa cekung dan lensa cembung. Saya gunakan dengan menggunakan sendok. Yang kedua, layar. Layar ini saya gunakan untuk memantulkan lensanya. Yang ketiga yaitu roll atau penggaris yang saya gunakan. Yang terakhir saya menggunakan untuk sumber cahayanya yaitu lilin dan korek api. Di sini inilah bahan yang saya gunakan untuk lensa cembung dan lensa cekung. Baik, sebelum saya menjelaskannya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan sedikit tentang cermin cembung dan cermin cekung. Secara garis besar, cermin dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Sedangkan lensa dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu lensa cembung dan lensa cekung. Proses pembentukan bayangan dari setiap macam cermin dan lensa tersebut berbeda-beda, tergantung pada sifatnya. Ya, cermin cekung dan lensa cekung dikatakan bersifat positif, sedangkan cermin cembung dan lensanya dikatakan bersifat negatif. Dan kemudian titik api lensa positif atau cembung merupakan titik potong berkas sinar hias jika sumber cahayanya berada jauh tak terhingga. Sedangkan titik api cermin cekung merupakan titik potong berkas sinar pantul jika sumber cahayanya berada jauh dan tak terhingga. Selanjutnya, lensa cembung merupakan lensa yang memiliki bentuk tebal di bagian tengah dan tiap bagiannya ada tepinya. Dan cermin cekung bentuknya berbeda dengan lensa cembung. Cermin cekung adalah bending yang dibatasi 2 bidang lengkung atau 1 bidang lengkung, dan 1 bidangnya yang tipis di tengah-tengahnya dan tebal di bagian tepinya. Lensa cekung terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, lensa bokonkav atau cermin cekung 2. Yang kedua, lensa plan konkav atau jenis
cermin cekung datar. Yang ketiga, lensa konveks konkav atau lensa cekung cembung. Itulah jenis ketiga lensa cekung tersebut. Baik, sebelum saya mempraktekkannya, saya akan memperlihatkan lagi bahannya yang akan saya gunakan. Inilah bahannya untuk ditampilkan dengan jarak yang jauh. Di sini saya akan memantulkan cahayanya dari cermin cekung. Ini semakin ini bulat apanya pantulan cahayanya. Semakin jauh semakin kecil. Nih. Sementara yang cembung dia meluas, tidak ada bentukannya kecil, cahayanya meluas. Sementara yang cekung cahayanya mengecil, semakin didekatkan. Itulah pantulannya, pantulan cahaya yang bisa saya amati dan praktekkan. Sementara ini sudah jauh. Jadi, dari yang saya amati tentang cermin cekung dan cembung, dapat saya simpulkan kesimpulannya. Yang pertama, semakin jauh jarak, maka yang telah dilakukan dapat disimpulkan semakin jauh jarak, maka keakuratan atau lensanya semakin kecil. Dan yang kedua, semakin dekat jarak fokusnya, maka keakuratnya kekurangan lensa semakin besar. Jadi, dan titik api lensa positif cembung merupakan titik potong berkas sinar bisa jika sumber cahaya berada jauh yang tak terhingga. Dan titik api cermin cekung merupakan titik potong berkas sinar pantul jika sumber cahayanya berada jauh tak terhingga. Mungkin itu yang dapat saya amati tentang cermin cekung dan cembung. Kalau ada kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.